Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini dengan membawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut Tuhan berkat-Mu dengan memuji kebesaran Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktumu selalu yang terbaik. Bapa, tak selalu ketika kami berdoa jawaban langsung sedang di depan mata. Tapi seringkali ketika kami berdoa, jawaban itu belum kami temukan. Karena kita berdiri di dalam Islam, kami tetap percaya. Hingga pada waktunya, pasti Engkau Tuhan yang akan menjawab setiap doa dan pergumulan kami. Kami percaya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang kami lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang kami lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami terlalu percaya, indah pada waktunya, jawaban doa pasti Tuhan sesuai yang Kau kehendaki. Entah itu menunggu, entah itu iya ataupun tidak, Engkau pasti punya alasan untuk setiap jawaban doa bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus, berbahagialah mereka yang sekalipun tidak melihat namun tetap percaya. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pada pagi hari ini kita mau merenungkan sabda firman Tuhan. Tak
Tak selalu jawaban doa itu seperti yang kita harapkan. Tak selalu jawaban doa itu selalu besok kita berdoa, jawabannya langsung besok kita terima. Tetapi ada waktu untuk menanti-nantikan Tuhan. Yang penting di hati kita, saudara, adalah tetap percaya. Jangan lepaskan pengharapanmu kepada Tuhan. Saudara yang diberkati, ada orang yang ketika mau dia bertobat, motivasinya adalah supaya setiap apa yang dia inginkan itu selalu langsung dia dapatkan. Tapi tidak selalu seperti itu, saudara. Ketika kita bertobat, kita menemukan Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti semua yang kita inginkan langsung instan terjadi seperti yang kita dapat harapkan, saudara. Justru ketika kita bertobat, kita dibentuk untuk bagaimana sabar menanti-nantikan Tuhan. Itu sebabnya waktu Tuhan itu percayalah adalah yang terbaik bagi kita, saudara. Bukan waktunya manusia, tetapi waktunya Tuhan. Saudara yang diberkati, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang, Yesus hidup. Dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan berbahagialah orang yang sekalipun tidak melihat, namun tetap percaya. Kita tidak melihat Yesus bangkit, tapi biarlah kita tetap percaya. Murid-murid Yesus melihat, dan mereka menjadi percaya. Thomas, sebelum dia melihat Yesus, dia tidak percaya. Tapi firman Tuhan katakan, berbahagialah engkau yang percaya sekalipun tidak melihat. Pagi hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 24 hingga ayat 31. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, ia yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Thomas adalah simbol manusia yang ingin melihat dulu baru percaya. Tetapi firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Lebih berbahagia lagi mereka yang tidak melihat namun percaya, karena hanya orang-orang tertentu saja yang hidup di zaman Yesus, yaitu para murid-murid Kristus. Mereka yang hidup bersama-sama dengan dia melayani, dan mereka masih punya kesempatan untuk melihat Yesus bangkit, Yesus hidup, dan bahkan Yesus naik ke surga di depan mata mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, pada hari ini pelajaran yang penting untuk kita terima adalah sekalipun Anda dan saya belum melihat, namun percayalah. Karena iman bekerja oleh karena kasih. Iman bekerja oleh karena percayanya. Saudara, kita mau lihat dan bandingkan dari kitab Habakuk dan kitab Roma, firman Tuhan berkata seperti ini. Judul perikopnya, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Dengan kata lain, orang yang benar tidak akan hidup jikalau tidak percaya. Habakuk berkata seperti ini. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara yang diberkati, penglihatan, vision, ya, apa yang akan terjadi di depan mata, nubuatan, itu semua masih menanti saatnya. Tapi janji firman Tuhan adalah ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila ia berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab ia sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Seorang bernama Simeon adalah seorang Yahudi yang mendapatkan nubuatan bahwa sebelum ia mati, ia akan melihat Mesias dengan mata kepalanya sendiri.
Lalu kemudian dia pergi ke bait Allah dan menanti-nantikan apa yang Tuhan janjikan. Pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, waktu Yesus pergi ke bait suci, lalu dia berkata, sekarang saatnya aku bisa mati karena mataku sendiri telah melihat keselamatan yang daripada Tuhan yang dijanjikan di dalam kehidupan Simeon di dalam Lukas 2 ayat 30. Dia sudah melihat di depan mata bahwa Yesus itu benar-benar Mesias, Yesus itu hadir. Tetapi sebelum Yesus itu betul-betul ada di depan mata, dia terus menanti-nantikan saat itu. Saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan kecewa. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Ia bersegera menuju pada kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan sangat bermanfaat jikalau ia menanti sampai pada waktu dia dapat menerimanya. Tetapi orang yang menanti-nanti tidak akan bermanfaat apa-apa jikalau dia setengah hati dalam menanti, belum waktunya, dia sudah capek menantikan, lalu dia pergi. Nah, saudaraku yang diberkati, penantian itu akan berarti jikalau kita menunggu sampai akhir. Waktunya akan tidak seperti yang kita bayangkan, lebih lambat. Tetapi ketika engkau masih ada di sana menantikan, tentunya engkau akan mendapatkan apa yang engkau nantikan. Tetapi jikalau engkau menanti, terus engkau menyerah, di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah waktu penantian itu, saudara mundur, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Saudaraku yang diberkati, apalagi kalau saudara belum melihat apa yang dijanjikan, lalu kemudian saudara memilih untuk mundur. Kita sedang diuji, saudara. Di setiap momen kehidupan, kita menantikan jawaban doa. Kapan Tuhan engkau jawab? Saya sudah berdoa bertahun-tahun. Kapan engkau akan jawab? Saudaraku yang diberkati, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Namun menjadi catatan, saudara, jangan menanti-nantikan apa yang menjadi keinginanmu. Keinginan manusia itu sifatnya kadangkala keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Saudara, saya tidak menyarankan saudara menanti-nantikan jawaban Tuhan untuk saudara. Oh, kapan ya saya bisa dapat membeli tas Hermes? Tas Hermes. Kapan ya saya dapat membeli barang-barang merek Louis Vuitton? Kapan ya saya bisa dapat membeli YSL dan lain sebagainya? Penantian yang berpusat pada kehendak diri manusia belum tentu Tuhan akan memberikannya. Bisa saja Tuhan akan memberikannya, tapi belum tentu, saudara. Segala sesuatu yang berpusat kepada diri sendiri itu bukan manifestasi keinginan Tuhan. Tapi segala sesuatu yang berpusat pada keinginan Tuhan, itu pasti akan beroleh jawaban. Kesehatan, kesembuhan, itu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi segala keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu bukan keinginan Tuhan. Kalau saudara mendapatkan itu bonus. Dalam kitab Amsal mengatakan umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Makanya kalau yang paling penting itu nyawa kita dulu, saudara. Nyawa kita, bagaimana kita bisa hidup melayani Tuhan. Kekayaan dan kehormatan itu secondary, ya, kebutuhan sekunder. Kalau Tuhan berkenan, Dia akan memberikannya. Selama kehidupan kita berpusat pada apa yang Tuhan mau, nantikanlah itu. Sebab ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sekali lagi, selama keinginan itu, harapan itu berpusat pada kehendak Allah dan kita ada di pihaknya Tuhan, nantikanlah itu. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Iman itu bukan kesombongan. Iman itu bukan pamer. Iman itu bukan kesombongan karena Tuhan mau orang yang berintegritas, yang lurus hatinya, yang hidup oleh karena percayanya. Dan lagi saudara, belajar dari Thomas. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Orang yang penuh pengharapan memiliki kekuatan. Sebab Injil adalah Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan.
Setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil is the source of the God's power, saudara. Sumber kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Injil adalah kabar baik. Injil adalah berita sukacita. Injil adalah pengharapan tentang keselamatan yang Tuhan janjikan. Sehingga barang siapa berpengharapan kepada janji yang Tuhan berikan, saudara, kita percaya bahwa kita akan hidup dan selamat. Amin. Makanya orang yang berpengharapan itu jauh lebih kuat daripada orang yang tidak berpengharapan. Saudara, ilmu medis, ilmu psikologis, ilmu kejiwaan mensurvei bahwa orang yang memiliki pengharapan dan iman 1000 kali jauh lebih kuat dengan orang yang mental putus asa. Orang yang mempunyai pengharapan, survei membuktikan mereka mampu memiliki pertahanan hidup daripada orang yang tidak punya iman. Orang yang memiliki iman, dia mampu bertahan, dia mampu menyelesaikan persoalan, dia mampu mencari jawaban-jawaban dalam kehidupannya, dan dia mampu mengolah pikirannya, bahkan dia bisa menjadi orang yang tidak pelupa, karena dia selalu memiliki inisiatif untuk berharap. Saudara, itu sebabnya orang yang punya pengharapan, orang yang percaya adalah orang yang kuat. Karena pengharapan adalah kekuatan Tuhan. Itulah tujuan kitab suci ini ditulis di dalam Yohanes 20 ayat 30 hingga 31 firman Tuhan berkata, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercatat di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam. Maksud Injil ini dicatat adalah pertama, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Kedua, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, pada intinya bahwa firman Tuhan mengajak kita memiliki kepercayaan Yesus adalah Mesias, memiliki iman bahwa kamu memperoleh hidup di dalam namanya. Banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus pada waktu dia bangkit, tapi tidak semuanya dicatat. Paling penting di sini adalah percaya. Yesus tidak mau basa-basi. Kalau dia berkhotbah 2-3 kalimat sudah cukup, tetapi perkataannya mengandung roh, kehidupan, dan kekal. Barang siapa percaya Yesus adalah Mesias, maka dengan iman kamu akan memperoleh hidup di dalam namanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih, kami rindu, kami hidup di dalam kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami, dan supaya kami hidup, kami memiliki pengharapan, kami punya iman, dan orang yang kuat akan hidup oleh iman. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, Yunani, dan semua orang yang berharap kepadanya. Diberkatilah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Bapa, kami mau percaya sekalipun jawaban doa belum ada di depan mata, tapi pengharapan kami tetap hanya kepada Yesus. Berkatilah setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, nanti-nantikanlah Tuhan. Sebab penglihatan itu sedang bersegera menuju pada penggenapan dan kesudahan. Amin. Tuhan memberkati. Shalom and God bless. Selamat beraktivitas.